Halo, Kaifa Haluk. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat selalu ya anak-anak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, sudah siap belajar hari ini? Mari kita belajar bersama Bu Dwi dalam mata pelajaran Quran dan Hadis. Masih semangat anak-anak? Harus semangat ya dan tetap semangat. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga kali ini dalam pembelajaran kita hari ini, anak-anak diberikan kemudahan, kepemahaman, supaya lebih mudah dalam menerima ilmu dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk masa depan. Nah, kali ini kita akan belajar materi kita yaitu surah Al-Adiyat, surah Az-Zalzalah, dan surah Al-Bayyinah. Pembahasan kita yang pertama yaitu surah Al-Adiyat. Mari kita simak bacaan surah Al-Adiyat berikut ini dan sambil anak-anak menghafalkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wal-'adiyati dhabha. Demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah. Fal-muriyati qadha. Dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan kuku kakinya. Fal-mughirati subha. Dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi. Fa'atharna bihi naq'a. Maka ia menerbangkan debu. Fawasatna bihi jam'a. Dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Innal insana lirabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur? Wa hussila ma fis sudur. Dan dilahirkan apa yang ada di dalam dada. Inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu Maha mengetahui keadaan mereka. Surah Al-Adiyat. Surah Al-Adiyat terdiri atas 11 ayat dan tergolong surah Makkiyah. Surah yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah. Surah ini diturunkan setelah surah Al-Asr. Nama Al-Adiyat diambil dari kata Al-Adiyat yang artinya berlari kencang yang terdapat pada ayat pertama surah ini. Surah Al-Adiyat menempati urutan ke-100 dalam Al-Quran. Kandungan surah Al-Adiyat.
Melalui surah Al-Adiyat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada manusia supaya menghadapi hidup dengan penuh semangat dan bersungguh-sungguh dalam setiap hal yang memberi manfaat. Pada ayat awal, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut kuda perang yang berlari kencang. Ketika kuda yang digunakan untuk berperang sedang berlari, maka debu-debu di sekitar jalan yang dilalui akan berterbangan. Karena cepatnya dalam berlari, kaki kuda yang bersepatu dengan besi sampai memercikkan api untuk menembus kerumunan musuh. Kuda yang disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Adiyat bukanlah kuda yang lemah dan malas. Al-Adiyat merupakan kuda yang memiliki karakter pekerja keras, tidak mudah lelah, dan selalu semangat dalam menghadapi setiap tantangan hidup. Karakter kuda perang itulah yang digunakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengingatkan manusia agar hidup dengan sepenuh jiwa. Jika tidak, maka manusia akan tersingkir dalam kehidupan masyarakat dan akan menjadi manusia yang tidak berguna, bahkan hanya menjadi beban bagi orang lain. Hidup pada zaman sekarang penuh dengan persaingan yang sangat ketat. Sebagai contoh dalam kehidupan di sekolah, seorang siswa harus bersaing dengan semua siswa di sekolah untuk mendapatkan prestasi yang terbaik. Siswa yang belajar paling rajin dan sabar yang akan menjadi juara mengalahkan siswa-siswa yang lain. Untuk berhasil dalam persaingan dibutuhkan tekad yang kuat dan pantang menyerah dalam berusaha. Siswa yang malas dan banyak mensia-siakan waktu untuk hal yang tidak berguna akan tertinggal oleh siswa-siswa lain yang lebih giat belajar. Pesan lain yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui surah Al-Adiyat berisi peringatan supaya manusia tidak lalai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh kenikmatan yang diperoleh merupakan anugerah Allah yang patut disyukuri. Rasa syukur terhadap suatu kenikmatan dapat diwujudkan dengan memanfaatkan karunia itu sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai manusia yang memiliki berbagai macam anggota tubuh, cara bersyukur dilakukan dengan bersungguh-sungguh menggunakan anggota tubuh itu untuk kebaikan. Cara bersyukur yang lain dapat pula diwujudkan dengan berbagi rezeki kepada orang lain. Surah Al-Adiyat juga menjelaskan bahwa kecintaan terhadap harta secara berlebihan dapat menimbulkan sifat-sifat buruk. Orang yang terlalu cinta harta akan menjadi kikir sehingga tidak mau mengeluarkan zakat dan berbagi dengan orang lain. Orang yang mencintai harta secara berlebihan juga akan menimbulkan sifat serakah terhadap harta. Orang yang serakah akan menggunakan cara apapun untuk dapat menguasai harta orang lain, sehingga kejahatan-kejahatan lain akan muncul seperti korupsi, menipu, kesewenang-wenangan, dan lain sebagainya. Nah, itulah tadi bagaimana isi kandungan surah Al-Adiyat. Pembahasan kita yang kedua yaitu tentang surah Az-Zalzalah. Surah Az-Zalzalah terdiri dari 8 ayat, termasuk golongan surah Madaniyah, karena turun setelah Rasulullah hijrah. Surah Az-Zalzalah adalah surah ke-99 dalam Al-Quran dan diturunkan setelah surah An-Nisa. Az-Zalzalah artinya guncangan. Mari kita simak bacaan surah Az-Zalzalah berikut ini beserta artinya sambil anak-anak menghafalkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
إذا زلزلت الأرض زلزالها Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. وأخرجت الأرض أثقالها Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. وقال الإنسان ما لها Dan manusia bertanya, mengapa bumi menjadi begini? يومئذ تحدث أخبارها Pada hari itu, bumi menceritakan beritanya. بأن ربك أوحى لها Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu kepadanya. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم Pada hari itu, manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Isi kandungan surah Az-Zalzalah. Surah Az-Zalzalah memiliki kandungan yaitu menggambarkan peristiwa hari kiamat. Hari kiamat yaitu hari berakhirnya seluruh kehidupan di dunia dan semuanya akan hancur binasa. Pada saat itu, bumi berguncang dengan sangat dahsyat. Bumi akan mengeluarkan segala isinya. Pada saat itu, manusia merasakan kebingungan yang sangat luar biasa. Mereka sibuk mencari keselamatan bagi dirinya sendiri. Manusia dibangkitkan dari kuburnya dengan keadaan yang bermacam-macam. Ada yang bermuka putih, ada yang hitam, dan ada pula yang berbadan seperti binatang. Semua itu merupakan gambaran dari amal perbuatan mereka ketika hidup di dunia. Surah Az-Zalzalah mengajarkan kita bahwa semua amal perbuatan manusia kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Barang siapa mengerjakan amal kebaikan seberat zarah atau biji sawi pun, dia akan mendapatkan balasannya. Demikian pula jika mengerjakan kejahatan seberat zarah atau biji sawi pun, dia akan mendapatkan balasannya. Itulah isi dari kandungan surah Az-Zalzalah. Pembahasan yang terakhir yaitu surah Al-Bayyinah. Surah Al-Bayyinah diambil dari kata Al-Bayyinah yang terdapat pada ayat pertama surat ini yang berarti bukti nyata. Surah Al-Bayyinah adalah surah yang ke-98 dalam Al-Quran. Surah ini terdiri atas 8 ayat. Surah Al-Bayyinah termasuk golongan surah-surah Madaniyah, yaitu surah yang turun setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Nah, mari kita simak bacaan surat Al-Bayyinah beserta artinya, kemudian hafalkan ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. Orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik,
mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah, Yaitu seorang Rasul dari Allah, Muhammad, yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan, Al-Quran. fiha kutubun qayyimah, Di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus. wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang didatangkan Alkitab kepada mereka, melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik, akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka, dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Isi kandungan surah Al-Bayyinah yaitu pokok-pokok yang pertama adalah berisi tentang janji orang kafir untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, tetapi kemudian mereka ingkar. Pokok yang kedua yaitu perintah melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Yang ketiga, balasan surga Aden bagi orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh. Bagi orang yang beriman dan beramal saleh kelak di akhirat akan berada di surga Aden, di mana di bawahnya mengalir sungai-sungai. Oleh Allah mereka disebut sebagai sebaik-baik makhluk. Mereka kekal di dalam surga Aden. Itulah
isi kandungan surah Al-Bayyinah. Nah, itulah anak-anak materi kita hari ini. Dipahami kembali di rumah ya, dibaca kembali bukunya supaya lebih jelas. Sekian materi yang bisa disampaikan oleh Bu Guru hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.